apa ya, nama yang nggak disamain sama orang lain, terus akhirnya Mukti Entot itu. Tapi ya kadang jadi kendala juga Om. Bau nggak, suara itu kayak ada orang ngobrol gitu loh, gitu. Terus udara itu akhirnya saya merasakan Om. Kayak di sini panas, di situ agak berangin, terus di sini gerah gitu. Itu memang akan hadir atau berinteraksi, kita nggak akan jarang di waktu-waktu tertentu. Berbeda dengan ketika kita mencari asisten atau koordinator yang kita mencari yang menjadi perewangan kita, yang tadi kita bisa suruh-suruh ya, kita bisa berinteraksi kapanpun. Tapi yang perjalanan spiritual tadi apakah bisa terjadi karena gangguan dari orang yang mau menjahati gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya, dan kita akan ngobrol-ngobrol santai antara saya dan teman baik saya, yaitu Mas Mukti. Oh no. Ambil ini ya Mas berkah. Ambil berkah. Gimana Mas Mukti kabarnya? Alhamdulillah Om. Ya. Dari mana? Dari Jakarta sini, dekat. Dekat ya? Dekat. Iya masih Jakarta Mas. Masih Jakal, makanya ini KTC kisah tanah Jakal ya. Ya, kesibukan apa Mas Mukti? Kesibukannya alhamdulillah masih ini Om, konten, terus musisi juga saya. Musisi manggung-manggung gitu lah. Jadi LC karaoke juga saya. Kamu maju ya? Mandu, orang nyanyi. Iya. Paling dekat kemana? Ada acara kelompok sama? Ada di ini Om, festival musik besok di Jakarta tanggal 23 bulan ini ya. Kalau sisanya masih konten sama ya stand up komedi Om. Alhamdulillah. Ya ini yang apa ya, mungkin teman-teman juga kadang penasaran ya, namanya Mas Mukti ini kan Mukti Entot. Iya. Entot itu kan kentut kan? Ya. Itu dapat namanya dari mana? Asal aja Om, karena dulu kan saya nggak bisa main Twitter toh. Terus dibikinin teman saya gitu, tapi namanya Mukti Gayan gitu loh. Gayan tuh keren tapi celat, Gayan gitu. Terus kok namanya wagu banget gitu kan, terus apa ya, nama yang nggak disamain sama orang lain, terus akhirnya Mukti Entot itu. Tapi ya kadang jadi kendala juga Om. Kalau main, maksudnya ngisi di acara resmi, entotnya nggak dibacain gitu. Karena kalau di depan bapak-bapak kan Mukti aja orang ini kan. Itu berapa rugi bukan namanya? Iya alhamdulillah Om. Tapi mau ada juga sekarang yang nyebutnya Mukti Metronom. Metronom itu kan ketukan di musik gitu loh. Sama pemain bola favorit saya kan Andrea Pirlo kan julukannya El Metronom gitu kan. Terus saya menjuluki diri saya sendiri El Metronom, orang-orang ikut-ikutan jadi orang yang menjuluki dirinya sendiri tapi orang lain ikut-ikutan. Itu. Nah ini ngomong-ngomong, dulu pernah kita kan ketemu 2 kali ya Mas? Iya Om. Di podcast Tanah Jawa dan Cerita Kampung Halaman ya. Nah ini mungkin di recall sedikit, kan banyak pengalaman Mas Mukti ini yang belum tahu ternyata juga sering nemuin pengalaman itu. Pasti Om. Itu, dan juga katanya pernah ikut ujian. Pernah akhirnya. Nah ini mungkin bisa di-sharing, dan ini nanti kita ngobrol Mas Tanah Jawa ya. Ya. Tapi ngobrol aja, bukan di sesi Tanah Jawa. Siap Om. Jadi akhirnya tahun 2021 akhirnya dapat kesempatan untuk merasakan langsung Om. Sebelum itu sering nonton kontennya Om Hao, nontonnya di TV-TV, terus kadang merasakan tapi masih kok ora yo gitu kan. Terus waktu itu memberanikan diri ikut itu acaranya MLI yang Fixerem di Semarang. Awal mulai itu venue-nya itu mau di bekas hotel, jadi lantai tinggi gitu, lantai atas gitu. Tapi entah kenapa lucunya ketika mau syuting hotelnya dimbrok gitu sama Pemda. Itu beneran Om. Jadi hotelnya digusur, akhirnya dadakan nyari tempat dan akhirnya dapet di Semarang atas. Jadi kayak rumah orang kaya zaman dulu gitu. Awal ke situ sih
Wah itu benar-benar malam ke situnya, jam 11 malam kita sampai situ tuh. Jam 11 malam sampai situ. Wah itu kayak apa ya? Penasaran tapi akhirnya sampai situ juga takut akhirnya. Jalan ke situ terus sama waktu itu Pak ini yang orang apa sih namanya? Orang pinternya lah. Namanya Mas Yusril. Yusril ya, namanya Mas Yusril gitu. Itu ditanya, Mas Mufti gimana? Takut lah saya bilang gitu. Terus mau lah Mas Mufti mau gimana? Katanya kan ada yang bisa itu menutup apa? Mau takutnya apa aja loh? Semua saya takut, kesurupan takut, diliatin takut. Sama dia kayaknya kayak di filter itu. Habis di filter tuh entah kenapa ya terus agak mendingan, agak tenang gitu. Terus penelusuran di dalam akhirnya saya dapat kesempatan untuk ini uji nyali Om selama 3 sampai 5 menit. Jadi sebelumnya kan penghuni itu dilukis tuh. Namanya Mbak siapa lupa saya. Itu tapi ini nggak tahu ya, ini yang saya lihat sih. Waktu pertama dilukis itu mukanya masih kayak sedih gitu. Kayak sedih gitu, tapi setelah dimediasi terus akhirnya dia mungkin bisa cerita, raut mukanya di lukisannya itu agak sedikit berubah lah itu. Terus saya suruh ngedet sama lukisan itu, suruh ngedet, lampunya dimatiin itu, terus ditinggalnya lumayan jauh sih Om. Jadi kita di studio sini, dia di seberang jalan situ ya. Ukuran saya lumayan jauh itu, padahal dekat tapi takut juga itu. Terus disuruh nyuapin Om, nyuapin mbaknya lukisan ini pakai ini dupa gitu, disodorkan terus suruh gombalin juga gitu. Di situ saya sebenarnya deg-degan terus, tapi saya berprinsip aja, prinsipnya sama-sama menghargai satu sama lain. Saya di situ jujur aja kayak, Mbak maaf ya Mbak, ini saya ngedet kepaksa, ini saya dipaksa oleh MLI Mbak, saya kerja di sini Mbak, ini aja kerjaan pertama saya di manajemen langsung sini Mbak, ini kerjaan mau saya pakai untuk nyicil kredit motor gitu-gitu. Pokoknya apa yang ada di pikiran saya keluarkan aja, saya nggak mencoba mengganggu atau apa. Akhirnya ya aman-aman aja Om, tapi mendengar suara-suara itu kayak ada orang ngobrol gitu gitu, terus udara itu akhirnya saya merasakan Om, kayak di sini panas, di situ agak berangin, terus di sini gerah gitu. Terus habis itu gerak ini beda ya Om, gerak apa namanya, gerak daun itu loh, gerak daun yang kena angin sama mungkin ada entitas tuh geraknya beda ya. Itu yang saya rasakan. Terus di situ kan ada segmen di Toki Pardede itu loh, di Penista itu kan dia ada segmen menantang yang di situ, itu kayak teriak-teriak gitu. Kalau semisal kalian benar-benar ada di sini, masukilah salah satu di antara kita semua gitu. Ada satu tuh langsung gini, serupan satu Om, itu langsung kaget saya, di dekat saya soalnya, wah itu saya gitu. Terus ternyata yang kesurupan itu adalah anak komunitas stand up yang ikut syuting tapi nggak beli tiket. Nah, itu real beneran. Jadi dia ngikut ngikut kesurupan di situ. Di situ saya baru merasakan, wah ternyata ini gitu. Sama itu Om, karena kurang pengalaman pulangnya itu yang agak sedih saya pulangnya. Setahu saya kan cuma penelusuran ya udah biasa gitu kan, nggak ada gimana ya. Ternyata ada syarat ketika kita habis dari tempat angker atau wingit atau apa, baju semua harus ganti. Nah itu saya nggak tahu Om. Itu saya cuma bawa kaos satu tok buat ganti. Jangan itu udah jam 1 malam, saya udah nyoba nyari di e-commerce itu, wah masih buka mana jual celana. Ada pun nggak jumbo kan, nggak bisa masuk dong. Cuma satu baju itu tok, akhirnya saya pulang dari Semarang sampai Jogja pakai sarung Om, dan bawa dalamnya nggak pakai apa-apa itu. Itu aja kita pulangnya sebenarnya juga deg-degan itu, takutnya kan habis dari tempat kayak gitu, iya ada yang ikut atau apa, apalagi lewat tol, posisi kita nggak ada sopir, nggak ada apa, memang benar-benar berberapa ya, bertiga itu ngikut semua. Itu benar-benar wah deg-degan itu, anu banget itu. Tapi alhamdulillah bisa sampai rumah. Sama waktu itu pembersihannya pakai garam buat tabur.
buat tabur. Terus itu kan perjalanan dari venue balik ke hotel kan naik bis toh. Di dalam tuh tanya jawab gitu, ada yang nanya, Mas apakah ada yang ikut kita gitu? Ada Mas di atas bis. Waduh, ada gitu. Katanya gitu. Nah itu pengalaman pertama saya. Jadi waktu itu nggak tahu untuk di rumah itu. Waktu uji nyali? Mengambilkan kamera itu. Enggak lari sama sekali. Tapi ya sebenarnya challenge-nya tuh di benar-benar suasana hening. Jadi apapun tuh bisa benar-benar kedengeran, terasa gitu loh, lebih terasa gitu. Sama ini mencoba kalau bisa pikiran jangan sampai kosong gitu, mikir apa aja gitu. Nah mungkin yang mau saya tanyakan, kan saya beberapa kali sering ke Semarang juga Om. Ketika saya pernah ke situ, apakah mbak-mbak atau apa yang di situ tuh masih notice atau apa nggak ya? Ya, itu kalau kita tujuannya sih, kalau di tujuan yang sama ya, tadi kita ke penelusuran atau Ya. ke lokasi, tapi kalau misalnya kita berkaitan dengan Oh cuma tahu aja ya. kita tertarik. Atau bahkan begini, ketika kita menjadi satu tempat, kita masih terbentur dan itu cukup lama ya, atau dalam alam mimpi, atau waktu kita kosong seperti ngamun, kita masih ke sana lagi gitu, bagian halus dari tubuh kita ketinggalan atau diundang ke sana lagi. Oh iya? Iya. Jadi boleh dibilang kayak kamu itu loh, story kita. Sudah dapat 5 pancer lah. Iya. Gitu, karena kita mengunjungi, meninggalkan residual memori di situ atau energi di situ, itu tetap masih akan ada ke sana walaupun kita nggak ke lokasi. Iya. Misalkan jadi bisa Jakarta tapi kok tidur mimpi kebangunan itu lagi ketemu sosoknya itu lagi, jadi badan kita masih ada di sana. Rasa-rasanya gitu ya? Iya, secara ini ya, secara halus. Iya, tapi tidak ada efek buruk atau apa? Tidak, kalau tertinggal itu hanya di alam bawah sadar yang berpengaruh gitu. Nah, itu saya kadang-kadang ngalamin Om. Kan saya itu kalau lewat rumah-rumah kosong atau rumah-rumah yang angker apa tuh sering bayangin tau kayak, gimana ya orang yang tinggal di situ atau tidur di situ. Nah, beberapa hari kemarin lah, semingguan atau apa tuh masih kadang tuh kebangun tidur kaget itu kayak, aku di kamar yogi kayak rasanya tuh nggak di kamar gitu loh, kayak aku berasa di dalam rumah yang kosong gitu beberapa kali pernah Om itu paling terjadi seperti itu ya mungkin ya? Iya, itu kasusnya sama itu. Jadi misalnya lewat satu rumah secara fisik ya, lewat naik kendaraan gitu atau jalan kaki, membayangkan rumah itu gitu, membayangkan anak tinggal di sini seperti apa. Terkadang dari membayangkan itu pikiran kita kan tertangkap di sana. Secara ini kan kadang yang kita sakral itu bisa membaca pikiran orang. Iya. Saat mereka tahu dan itu terbaca, menunggu waktu di mana kita kosong. Kosong di sini kita lagi sudah ada waktu melamun tentunya ya, atau kita tertidur paling gampang karena tidur itu masuk dalam alam bawah sadar. Dari pikiran-pikiran kita ini bisa ditarik ke tempat itu untuk merasakan apa yang kita pikirkan. Kemudian atau termanipulasi, ya, tergambar sesuatu walaupun tidak ada tapi kita sesuai imajinasi kita. Itu karena mereka kan bisa membaca pikiran Mas. Iya. Biasanya lagi ada yang mereka memanggil orin kita, kembaran kita, untuk datang ke situ. Jadi kita merasa seperti tinggal menelusuri lokasi itu, atau terkadang kalau beruntung ya, disebut beruntung, merasakan pernah apa yang terjadi di situ. Misal di situ ada kondisi rumahnya seperti apa, waktu ditempati dulu seperti apa, atau pernah terjadi kasus-kasus berdarah di situ. Itu nanti kita tahu. Kayak masuk di filmnya itu gitu ya. Iya. Dan ini tidak harus kita datang ke lokasi atau melintasi. Lewat foto pun juga bisa Mas. Foto. Kita belum pernah datang ke tempatnya, tapi kita melihat bangunan ini, merasa ada kedekatan emosi atau ada rasa penasaran, atau satu tempat yang dulu diduga pernah ada pembunuhan di situ. Terus gedung tua terbengkalai atau apa, walaupun itu hanya dilihat di foto atau di video, bisa kita terbawa karena interdimensional, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan momen yang paling pas adalah ketika tertidur paling gampang. Gitu. Jadi
ada tiga pengalaman waktu tidur kan? Mimpi tapi itu tidak ingat ketika kita bangun adalah benar tidur. Iya. Mimpi tapi kita teringat waktu bangun dan merasa pernah mengalami atau bahkan kita capek ketika bangun. Itu adalah perjalanan spiritual. Yang terakhir adalah merubah sukma atau di mana ketika kita tertidur kita melepas sukma kita, ruh kita untuk mengunjungi atau berpergi ke suatu tempat, namun itu bisa kita kendalikan sesuai dengan keinginan kita. Bahkan kita proses transisi kita melihat tubuh kita itu tertidur, Mas. Oh iya tuh, ada beberapa cerita tuh. Itu jadi itu lihat dirinya sendiri tidur itu. Iya, terus kemudian kita pergi, ada tempo tertentu kita balik lagi. Ada kemungkinan nggak balik? Tidak balik ya. Ada. Kasus yang terjadi itu bisa mengalami koma. Orang-orang koma itu kasusnya kayak gitu. Oh, itunya nggak balik ya? Di ICU sampai lama itu. Oh. Atau mati suri paling sering. Ya. Jadi orang yang meninggal tidak ada detak jantung, tidak ada peredaran darah, tidak ada nadi, dinyatakan meninggal. Tapi ketika dimakamkan atau prosesi penguburan hidup lagi. Itu mati suri. Ya. Kalau yang itu yang kedua perjalanan spiritual tadi. Dan spiritual itu jadi alam bawah sadar kita yang ini Mas, yang dimasuki oleh entitas tertentu yang itu mengajak kita. Ya. Itu. Jadi orang ini beda sama kesurupan, Om? Beda, Mas. Kalau kesurupan itu kan ada di mana alam bawah sadarnya berbeda ya dengan ini. Dia dikendalikan. Oh ya. Kalau perjalanan kita diajak jalan. Diajak jalan. Oh, kayak diajak jalan. Oh ya. Dalam kondisi kita tidur, tapi kalau kesurupan itu tubuh kita dikendalikan, dikuasai secara fisik juga ya, Mas. Secara fisik. Oh ya. Kita tidak sadar, tapi orang melihat diri kita sadar. Iya. Dengan melakukan hal-hal di luar manusia bisa melakukan. Iya. Gitu. Entah di sini manjat pohon, misalkan teriak, tiba-tiba badannya berat, bisa berbahasa asing. Oh iya. Juga tahu banyak hal itu. Jadi tubuhnya dipakai, Mas. Berbeda dengan mediumisasi. Mediumisasi orang yang melakukan meminjamkan raganya. Tapi dia bisa memasukkan, bisa mengeluarkan. Oh, bisa ngontrol ya? Tapi kalau kesurupan atau kerasukan tidak bisa dikontrol. Bedanya itu. Kalau spiritual diajak jalan tadi. Tapi kita ini sedang tertidur. Tapi yang perjalanan spiritual tadi apakah bisa terjadi karena gangguan dari orang yang mau menjahati gitu dalam tanda kutip? Bisa, Mas. Bisa ya? Bisa. Ada di beberapa kasus seperti di pelet. Gitu. Jadi kan kalau di pelet memang diambil dan ditahan, Mas. Apanya? Korin kita. Oh iya. Ya, pas kembaran kita. Jadi saat weton, malam weton itu posisi di mana kita terlahir kembali. Iya. Jadi badan ya, di badan, kemudian dia keluar, Mas. Korin-korin itu keluar malam. Makanya dipantangkan jangan dikumpulin. Iya. Nah, ketika keluar masuk, Mas. Sesuatu itu masuk. Ya, ini saat sihir ataupun guna-guna itu masuk, dia akan kembali sini lagi membawa. Terkadang diperlukan bagian-bagian tubuh orang yang mau jadi target ya. Entah itu pakaian, entah itu rambut, tentunya tubuh atau apa ya. Itu nanti yang akan diambil, kemudian bagian dari tubuh kita ini akan ditahan. Oh, satu korinya ini diambil itu. Ya, sehingga ketika ditahan, nggak kita tadi jalan-jalan aja kan kepikiran ya, Mas ya. Iya. Nanti ditahan. Oh, kayak ngambil filenya gitu ya. Oh, iya. Akan terbayang-bayang, akan terasa oleh siapa yang ngambil. Sama orang yang terkena pelet atau tadi bisa dibilang korinya diambil tadi, apakah orangnya akan terlihat seperti linglung gitu? Iya. Benar dari ini. Kosong, Mas. Jadi kita ada dulur paket 5 panjang. Kita ada 4 saudara, 2 panjangnya tubuh kita. Satu diambil ya kosong. Kosong ya. Oh, ada bagian yang hilang ya. Bagian yang hilang. Nah, terkadang bagian yang hilang ini diisi oleh entitas astral lain. Yang untuk mengikat itu tadi. Atau membuat dia seolah-olah memiliki kepribadian lain. Ini penjelasan metafisik ya. Iya. Secara psikologi malah ada penjelasannya. Gitu. Tapi kita lihat dikaji dari sudut pandang metafisik seperti itu. Saya kan pernah ini zaman SMA dulu ada teman yang deketin cewek, tapi dia tuh secara di tongkrongan tuh selalu ngomongin terus mau memakai segala cara lah untuk mendapatkan wanita tersebut, dan secara basic dia keluarganya itu emang yang gitu-gitulah, tahu saya. Itu padahal si cewek ini awal-awal dideketi secara alami itu emang nolak-nolak lah, kelihatan banget. Bahkan si cewek pun sempat
punya pacar beberapa kali. Tapi akhirnya si teman saya ini mendapatkan wanita idamannya ini. Wanita idamannya ini kan saya juga kenal, Om. Berubahnya drastis, Om. Yang salah satu saya bilang tadi linglung. Terus jadi dia kok jadi secara sifat berubah, Om. Iya, berubah. Jadi kayak pacarannya pun yang model posesif banget gitu. Padahal dia dulu secara berteman, secara pacar yang sebelumnya tuh santai gitu. Waktu itu saya juga wah, jangan-jangan di anuin gitu. Tapi ya akhirnya setelah dewasa ini juga nggak berjodoh, akhirnya menikah masing-masing. Tapi kayak ciri-cirinya tadi makanya saya tanyakan, Om. Iya kasusnya sama, Mas. Kalau untuk tujuan menyelakai itu juga beda lagi. Yang diambil seseorang, kemudian orang ini tersugesti penyakit. Nah, waktu itu saya kan sama si teman saya ini ditawarin juga, "Wih, seneng sama gelem nah tak ewangi" gitu. Tapi kayaknya entah dia cuma nipu aku atau cuma mungkin ngasih jurus yang bukan level atas lah. Waktu itu saya disuruh bawa fotonya si ceweknya. Waktu itu saya kasih fotonya. Nih fotonya, terus habis itu saya cuma disuruh ini nyebutin nama lengkapnya sebelum tidur. Gitu-gitu, terus nulis di buku. Batin gitu ya? Hah? Batin, Om. Sama nulis di buku itu, Om. Nama lengkapnya nulis di buku sebelum tidur paling enggak 1 halaman, Om. Oh iya? Iya, disuruh nulis itu. Nah, kayak gitu-gitu itu metode apa sih, Om? Sama, Mas, karena yang dipanggil itu kan kalau di mata tulisannya Jabang Bayi ini Sopo gitu. Nah, iya itu dulu ada gitu-gitunya tapi lupa saya. Untuk ikut dengan apa yang kita inginkan. Jadi ada paksaan di situ. Kalau yang ini Om pakai itu kayak lencana itu semar apa namanya? Semar mesem. Iya, itu fungsinya untuk penglaris dan pengasihan. Itu jimat. Jadi semar mesem itu kan ya berkata keris semar yang kecil itu kan. Ya. Itu kan ajiannya ataupun tuah yang dipakai untuk dikirimkan ke seseorang dengan maksud memaksakan kehendak untuk mencintai kita, untuk tidak lupa dengan kita. Itu semangat itu. Apakah ada yang bisa berujung sampai ke pernikahan, Om? Bisa. Ada juga? Ada di beberapa kejadian ataupun kasus ada. Dan apakah bisa meluntur dengan sendirinya? Iya, tentunya karena ini tidak karena ini sifatnya dipaksakan. Ya. Tidak dari dalam hati, pasti ada batasnya, Mas, expert. Dan itu harus aktif, Mas, harus sering dilakukan lagi, harus ngikutin terus. Jadi nggak bisa hanya sekali gitu. Kecuali kalau memang cinta dari hati kan susah ya. Untuk ini. Tapi kalau ini dipaksakan, suatu ketika mungkin lupa dilakukan atau berobat orang ini, ataupun kemudian tersadar, itu balik lagi. Saat korinnya lepas itu balik lagi Mas, dengan apa yang dipahami. Tapi dia ketika balik terus ada rasa, ngomong sih aku kok pacaran sama ini gitu. Iya. Pasti ada begitunya, ada kok bisa ya baru DE gitu ya. Iya, akan sadar. Gitu. Atau juga mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, misal perpisahan, putus, pertengkaran, atau macam-macam. Karena ini nggak alami gitu. Iya. Yang dipaksakan kan tahu sendiri aja. Iya. Jadi hanya menguasai raga tapi tidak adil. Iya. Karena pikirannya dimanipulasi. Iya. Itu juga pernah ya. Waktu SMA juga banyak kan teman-teman saya yang suka nyari-nyari cewek gitu. Bahkan ada yang pakai susu juga. Kabarnya ya, karena waktu itu ada suatu hari dia di sekolahan mukanya agak benyek gitu. Iya. Katanya, wah ini dia mesti laki. Pakai susu. Kayak mesti bar mangan sate-satenan opo? Ya, pantangannya. Iya, pisang apa ya namanya? Ada pisang mas katanya gitu. Tapi ceweknya baik banget, Om. Wah, 5-6 gitu. Kalau susuk itu berarti benda yang di Iya, benar itu masuk kategori benda asing Mas, susuk itu Mas. Jadi ada beberapa kategori, jadi ada susuk untuk pemikat, pengasihan, untuk tujuan-tujuan ini ya, menarik lawan jenis, untuk pandai berbicara, dan ada juga untuk susuk olahraga. Ada. Misalkan dipakai di tangan biar pukulannya kencang semesannya. Biar kalau pemain bola di kaki gitu. Iya. Ada juga
dipakai di bagian-bagian tertentu, seperti hanya bagian-bagian ini ya apa? Alat vital kan ada? Ada ya? Ya. Bagian-bagian erotis. Iya. Maaf ya pantat. Iya ya. Itu ada mas, goyangannya guyon orang. Terus di alat vital ada dua hal mas, di laki-laki bisa bikin besar panjang gitu ya, maaf ya. Disebutkan di perempuan nanti bisa empot-empot gitu. Tapi gitu. Itu kan bentuknya kayak jarum ya Om? Iya. Jarum kecil. Jarum kecil itu apakah itu benda zaman dulu atau buatan manusia zaman sekarang lalu dipergunakan untuk hal seperti bisa itu? Bisa dua-duanya mas. Dan benda ini bisa dalam bentuk berlian, intan, emas gitu, seperti jarum. Kemudian yang kedua memberikan sugesti untuk lebih percaya diri. Ya. Berikutnya adalah susuk itu benda ataupun media di mana entitas astral tertentu disisipkan di dalam benda itu. Dan terkadang susuk itu memiliki masa aktif juga mas. Harus diupdate. Nah ketika energi-energi metafisik yang dimasukkan itu kemudian hilang, makanya dia hanya menjadi benda biasa. Terus jadi bisa menjadi penyakit menjadi sampah metafisik. Ya. Sehingga efek samping dari penggunaan susuk yang pertama adalah terkadang ketika diperiksa tidak terdeteksi secara ronsen. Ada beberapa memang terdeteksi ya mas, tapi ada yang tidak terdeteksi. Yang kedua, dikhawatirkan ketika meninggal karena ada masuknya benda asing secara non medis dan metafisik, susah meninggal. Dan berikutnya adalah terkadang jika ini membawa satu mudarat yang tidak bagus, akan menjadi kesebalikannya mas. Misalkan tujuannya untuk tetap kulitnya bagus atau apa jadi keriput, jadi jelek. Oh jadi ini ya? Kebalikannya yang diingat. Lagi di brand jika itu dipasang di alat vital mas. Iya. Yang berikutnya ada benda-benda ini kan tentunya menyimpan satu daya magis tertentu. Itu bisa mengontrol seseorang ini jadi memiliki apa ya mas ya, kepribadian yang aneh gitu. Efek sampingnya itu mas, ada beberapa ini karena masuknya benda asing mas. Oh iya gitu. Benda asing dan sifatnya non medis, metafisik. Berarti kalau semisal pengen di muka itu ya, ini satu jarum gitu ya? Karena ada orang yang temu mas. Oh iya? Iya, yang di sini di biasanya di sini ini untuk bicara, biasanya untuk pola pandang gitu. Kalau bicara di sini belum? Iya, ada yang di tangan mas, ada mukul ya. Terus ada yang tadi di sini, ada yang di payudara, di kelamin ada gitu. Dan sifatnya sebenarnya sugesti juga. Tapi ini kan sorry Om, dipotong. Itu kan kalau kita melihat secara langsung, ketika dia pasang susuk di bibirnya kelihatan seksi. Kalau kita lihat langsung, apakah dengan teknologi zaman sekarang ketika dia difoto secara foto juga bakalan cakep juga? Iya. Karena semuanya auranya yang dibuka mas. Jadi itu sebenarnya satu praktek pembukaan aura ya. Jadi auranya dibuka, terlihat biasa tapi nampak mempesona. Iya, kayak apa ya, karisma gitu-gitu ya. Di sini di lidah pintar ngomong mas, jago ngomong. Orang itu nggak akan bisa membantah, ngikut apa yang diomongkan dan percaya. Itu juga ada. Ya. Tapi mungkin nggak Om kayak gitu dipasang ke orang secara nggak sengaja. Semisal nih kayak bapak pengen anaknya nih cakep atau anaknya pinter ngomong, pas dia tidur dimasukin susuk gitu. Bisa jadi dibawain gitu loh, paling bawaan ada. Justru kalau yang orang nyari masang ya mas ya, itu bisa diangkat atau ditarik ketika dia udah nggak ingin pakai. Namun pantangannya adalah biasanya yang bisa masang itu yang bisa ngelepas. Jadi kayak yang bisa install, bisa uninstall. Programmernya ini. Karena dia tahu passwordnya ya. Gitu. Di beberapa kasus dia sudah pengen lepas, pengen tobat, udah tua, nyari paranormalnya atau praktisnya udah meninggal mas. Itu yang kayak ini ya. Nah ini yang lebih parah lagi ketika itu warisan keluarga seperti yang Mas Mukti tanyakan. Terkadang itu sudah permanen mas. Masukinnya kapan Om? Bisa pas ya kita di waktu kecil pas kita nggak tahu lah ya. Atau ya namanya orang kan kita nggak tahu ya. Karena masangnya kan nggak selamanya pakai ditusuk mas, mungkin hanya pakai kembang apa ini bunga kantil dipasangkan gini itu udah masuk. Iya. Ada yang memang
benda asing itu memang Ya. ditusuk. Jadi kayak jarum paku apa itu pines yang Pines ya. itu, kayak jarum suntik tapi lebih kecil lagi. Tapi itu ada yang permata, intan, ada yang emas, itu beda-beda mas. Nanti mahar. Oh. Pasukan. Ya hilang nanti di situ. Berarti tapi selain susu ada memungkinkan nggak Om? Kita di saung simbah kita dulu mungkin kayak dikasih penjaga gitu. Ya kalau itu berbeda mas. Kalau misal kayak penjaga atau pendamping itu ada yang warisan. Kalau warisan tanpa efek samping. Dan itu dulu ada ritual mendampinginya gitu Om atau Ya, gimana? kemungkinan di beberapa orang yang masih memegang tentang hal-hal seperti ini ya, itu mungkin ada pendamping. Pendampingannya dalam melakukan itu ya. Diinstalnya lah kita sebut ya. Tapi ada juga yang mereka dengan otomatik ya. Jadi itu ngisi sendiri mas, datang sendiri. Sendiri. Tapi tetap ada ujungnya dulu yang ini kan Om? Iya pasti ada. Yang berikutnya adalah kita mencari mas. Mencari kita sendiri? Ya kita nyari, misal nyari perewangan, nyari asisten pendamping, itu datang ke praktisi, itu beda cerita. Ini karena itu tidak berasal ori ya dari diri kita ataupun dari leluhur kita, sehingga kita mempekerjakan seperti hal. Oh kayak pegawai gitu ya? Ya jadi perewangan ini mungkin minta sesuatu hal. Dari yang hanya ubur rambe, rokok ataupun bisa bahkan tumbal. Tidaknya untuk tujuan pesugihan. Karena perjanjian. Oh, karena saya dulu lihat kontennya Om Hao yang sama Radit. Radit yang katanya anaknya udah ada yang ini, udah ada yang ini. Nah, saya ada nggak Om? Kira-kira mana ya? Semuanya ada. Semua ada ya Mas? Karena kayak bukannya tidak percaya sama yang di atas, karena ada beberapa momen tuh kayak wah gitu ada deh gitu. Iya, jadi makanya saya tanyakan jenengan tinggalnya di satu daerah atau tadi? Di kota gede gitu, karena memang ya gembanya khas banget Mataraman. Oh, karena yang saya dulu juga kenal dengan gitu-gitu, apalagi yang saya dulu kan juru kunci kuburan, terus rumah saya itu juga dekat kuburan Om. Itu kadang apa ya, kalau ada beberapa momen tuh kayak ketoknya aku naik gini wes gini deh, tapi iso ada belok gitu-gitu loh, walaupun tetap itu tetap rezeki dari yang di atas, tapi kayak kadang ngerasa no gitu. Tapi pernah mas dalam sesekali entah itu mimpi atau apa berkomunikasi dengan pendampingnya? Waktu itu simbah kayak simbah gitu, kayak simbah saya yang mbah kayak Mbah Lanang waktu itu ya. Saya udah gede kok, itu mimpi kayak di gemes itu loh, kayak anak kecil yang dipeluk-peluk. Itu sekalinya mimpi waktu itu saya pernah dimimpin itu ya. Kadang itu sih begitu. Terus mungkin nggak Om kayak itu yang menyebabkan saya jarang diperlihatkan lah. Iya, terkadang kalau pendamping asli ya mas, atau itu dari garis nasab leluhur, dalam arti ini dimaknai positif ya. Ada pendamping yang menyerupai atau membawa efek negatif juga ada mas. Itu harus diruqyah misalkan, atau harus dipisahkan, dijauhkan dengan kita. Di beberapa kasus mereka yang ngomong kita itu memang akan hadir atau berinteraksi kita nggak akan jarang di waktu-waktu tertentu. Selain di waktu-waktu tertentu, mereka juga akan datang saat kondisi-kondisi kita terancam atau bahaya. Misalkan itu dalam kondisi yang kira-kira mengancam kita, ya ini lantaran semuanya. Jadi tidak setiap saat. Berbeda dengan ketika kita mencari asisten atau koordinator yang kita mencari mas, yang menjadi perewangan kita, yang tadi kita bisa suruh-suruh ya, kita bisa berinteraksi kapanpun. Karena nyari. Dan dia minta bayar. Kalau ini kan mengabdi kasarannya. Bisa lebih dari satu nggak kayak gitu? Oh bisa? Bahkan bisa banyak loh mas. Ada seseorang itu bahkan ratusan. Punya peran masing-masing, dia tujuannya untuk ini, tujuannya untuk itu. Wah keren ya. Sama ini Om, aku penasaran dengan makam dekat rumahku. Makam kan identiknya kalau di masyarakat serem, singo, atau apa. Nah, entah kenapa rumah saya itu sama makam ya, jalannya paling cuma 10 meter, 15 meter lah. Tapi nggak pernah ada alhamdulillah nggak pernah ada kejadian apapun, karena
apakah ini salah satu faktor ya, karena makam di kampung saya ini digunakan sebagai tempat apapun gitu. Bahkan saya zaman kecil pun mohon maaf gitu, kayak main layangan di kuburan, main catur di kuburan. Bahkan waktu gempa pun karena rumahnya gangnya sempit-sempit, fungsinya juga di kuburan gitu. Bahkan tetangga saya nyuci motor di kuburan tuh ada. Jadi di kuburan dekat rumah saya itu dalamnya itu sampai dibikin kayak jalan gitu. Lewat itu. Nah itu nyuci di situ. Tapi dulu cuma ada mitos yang dikasih orang tua, kalau kamu nunjuk di kuburan tangannya digigit, terus katanya bekas gigitanmu itu gigitan entitasnya karena gitu. Terus ya cuma kalau ngelewatin mayat gitu. Nah sama kadang katanya ada yang dengar kalau ada orang mau meninggal atau apa, ininya bunyi apa namanya, ada kayak bunyi dari tanah. Enggak, itu jeblok itu ya. Ya. Jeblok gitu ya. Gitu. Terus apakah faktor masyarakat menyatu dengan tempat ini yang membuat mungkin entitas di situ juga merasa tidak terganggu dan ya udah bersinergi aja gitu? Ya sebenarnya itu kan menjadi mitos dan momok ya Mas ya. Ketika kita melintasi pemakaman yang identik dengan sepi, gelap, kematian, bahkan pocong di situ, itu sugesti sebenarnya. Kalau kita lihat sebenarnya di makam itu ada tempat istirahat. Sebagaimana aslinya kan tempat istirahat ya. Jadi nggak akan ada entitas yang berasal dari yang meninggal itu naik, tidak akan ada. Berbeda ketika malam Jumat. Jumat itu memang tujuan kita datang ke makam untuk mengirim doa kepada ahli kubur. Karena itu kan turun ya. Doa. Nah, itu tidak menakutkan, Mas. Kalau kemudian kita di situ melihat orang entitas astral yang menyerupai orang berdarah-darah, pocong yang menyembunyikan, itu berasal dari korin, mungkin dari seorang itu yang meninggal dengan tidak wajar. Atau diperumpamakan oleh entitas-entitas astral kan tempat itu sepi, Mas, dimanipulasi. Karena berawal dari pola pikir kita yang keliru. Ya kayak, wah ini kuburan, berarti ini gudangnya gitu kan, ada pikiran gitu kan. Bentukan dari rasa takut kita. Yang berikutnya, tempat yang harus kita hormati karena tentunya beliau-beliau yang mendahului lebih tua dari kita kebanyakan rata-rata ya. Jadi kita tidak sembarangan, apalagi kita sebagai orang Jawa, Mas. Yang ketiga, sebenarnya ketika seseorang entah itu tinggal di makam, bahkan maaf ya, beberapa orang yang prasejahtera atau menggunakan makam ini sebagai tempat tinggal, kenapa mereka tidak takut? Ya mungkin keterpaksaan, Mas, sehingga sudah tidak ada rasa takut dan merasa biasa saja. Kalau kita ngomong tentang di mana ada makhluk astral, di mana pun ada, di rumah aja ada, nggak harus kuburan, apa. Dan karena mungkin seseorang yang sudah dari kecil tinggal di sekitar situ, dia punya rumah sendiri, tapi ada yang satu bentengnya itu dengan temboknya jadi satu gitu ya. Dia nggak akan merasa biasa-biasa kan, ya saya beri biasa aja. Karena sudah beriringan ya. Iringan gitu. Kalau tentang ada suara tanah yang jatuh, keranda yang berbunyi, itu sudah sering sekali ada cerita-cerita seperti itu untuk orang yang lokasi tinggalnya tidak jauh dari makam. Jadi biasanya itu bisa ada yang meninggal. Tapi kalau kemudian suatu rumah yang akan ada orang meninggal, diintari burung pemakan. Nah itu ya, katanya pemakan bangkai atau mungkin di gagak gitu ya. Gagak, burung-burung karnivora lah, makan daging. Karena seseorang yang mau meninggal dengan kondisi wajar ya, entah ini sakit atau sepuh ya, dalam tubuhnya itu sudah memancarkan atau sudah mengeluarkan bau-bau yang memancing ya. Ini yang kadang itu tidak akan tercium oleh kita, Mas. Tapi burung-burung itu memiliki insting tajam untuk datang. Karena kemampuannya beda sama kita menciumnya. Karena ketika melihat satu orang ya yang akan wafat, itu kan merasa wah ini bisa kita makan secara naluri hewan ya. Gitu. Sehingga mereka akan mengintari rumah-rumah itu. Nah kemudian dianggap oh ini burung membawa penyakit, burung ini membawa sial, burung ini membawa kematian. Sebenarnya tidak seperti itu yang dimaksud, tetapi tanda-tanda itu yang sudah dirasakan secara naluri hewan. Indra-indra tertentu yang orang tuh nggak akan sampai penciumannya gitu, logikanya gitu. Tapi dulu sempat ada kejadian zaman Jalangkung
ini Jalangkung rame-ramenya, ada warga saya, tetangga saya main Jalangkung tuh di kuburan lagi mainnya. Itu awalnya pada ditonton tuh aman tuh. Seingat saya itu waktu itu, saya baru inget waktu itu tuh di situ ternyata makhluk kalau memasuki kayak Jalangkung itu bisa bohong juga ya. Iya. Nah itu karena waktu itu dia ngaku dia Jenderal Sudirman gitu-gitu. Gitu. Jenengmu sopo gitu-gitu nulis kan Om. Nah tapi efek buruknya itu terjadi di saudara saya. Jadi anaknya bule saya itu katanya itu kan kayak dipancing keluar ya atau apalah itu katanya nggak diberesin lah ibaratnya, nggak diberesin, akhirnya sampai masuk ke anaknya bule saya itu. Wah itu sampai berhari-hari tuh, sampai bule saya ngaji gitu nangis, terus ya pokoknya kesurupan sampai 2 hari 3 hari itu. Terus katanya dipanggilin orang pinter waktu itu, akhirnya ya wis itu dinetralisir segala macam gitu. Iya. Terus malah dijadiin penunggu rumah atau apa gitu. Terkadang main Jalangkung gitu sih Mas ya. Entitas-entitas yang kita panggil tuh nggak semuanya bisa berkata jujur ataupun semestinya. Ya. Termasuk mediumisasi. Jadi ini yang kadang salah kaprah ketika kemudian mediumisasi bisa kita anggap untuk melacak satu sumber tertentu. Ya di sini nggak apa-apa kalau itu tujuannya untuk pembanding atau untuk tahu, sekedar tahu. Ya. Tapi jangan dijadikan yang valid ya. Benar. Kita anggap ya sebagai data dulu, data mentah banget itu. Ya. Bisa. Kemudian yang berikutnya adalah kan yang terlalu narsis ataupun yang mereka terlalu vokal itu pun sangat bisa masuk, entah di sini menceritakan sesuatu hal yang baik, bohong ataupun itu rekayasa. Itu sangat bisa terjadi. Gitu. Dan hati-hati ketika bermain-main dengan dunia ini, karena ini memanggil ya. Pasti pun mereka ketika pulang minta Allah, minta bayar. Di beberapa kasus mereka nggak mau pulang Mas, seperti kasus yang Hilal ceritakan. Iya itu berhari-hari itu. Jadi mereka akan memilih tinggal, memilih akan dengan orang itu, atau menunggu kompensasi yang akan dijanjikan. Karena waktu itu masih itu anaknya bule saya itu masih kecil, diajak nonton tapi dari jauh. Nah efeknya terus akhirnya ada negosiasi atau apa, malah dia mau membantu jagain rumahnya gitu-gitu. Iya memang hati-hati ya Mas, ataupun kita harus misalkan ini ada penengah atau praktisi yang menjadi penterjemah lah. Karena nanti seolah-olah menawarkan sesuatu hal yang baik, ujung-ujungnya minta sesuatu. Atau apa yang disampaikan ini hanya tipu muslihat. Itu paling sering terjadi. Itu karena dulu-dulu kan belum ada konten-konten gini, terus sarana belajarnya belum banyak Om dulu. Jadi ya itu terus saya juga pernah waktu mau ujian nasional zaman SMA. Itu saya tuh nongkrongnya di kantin sekolah. Di kantin sekolah itu ada ibu kantin lah. Ibu kantin itu selalu menyarankan setiap anak-anak yang nongkrong ke situ kalau udah kelas 3, ayo melu aku ning ngene Mbah Iki gitu. Nggak tahu dia ngambil untung atau apa ya, jelas kita ditarikin duit itu. Di daerah Jogja Selatan lah itu ke situ. Marketingnya itu. Promosi. Tapi juga ada bumbu-bumbu sedikit nakut-nakutin. Itu ke sana. Pertemuan pertama tuh kayak dicipratin air gitu, pakai daun melinjo gitu. Saya dicipratin air terus kayak dibaca satu-satu gitu, kayak wah. Tapi nggak tahu bohong atau benar, tapi kayak yang diomong itu hal-hal yang kita udah tahu, kayak oh ini si Andi ini susah belajar karena mikirin cewek gitu. Itu kan maksudnya nggak umum gitu kan. Tapi dia juga bilang ada satu yang pakai susu gitu-gitu. Ke situ terus suruh ngirim pensil waktu itu, didoa-doain. Terus habis itu saya masih ingat waktu mau pengumuman itu saya dipanggil, saya Faisal, Ardi, ada bertiga tuh dipanggil sama ibu kantinnya itu, bilang iki aku oleh info saka Simbah, yang lain tuh lulusnya aman tapi kalian bertiga ini yang paling berat kayaknya, tapi ini bisa Simbah bantu dengan cara bayar lagi segini, nanti kamu dikasih air putih
nanti air putihnya diminum, nanti nilai teman-teman yang bagus-bagus itu Pindah. bisa dipindah ke nilai kalian yang kurang. Nah, waktu itu kayak itu saya percaya lah gitu, terus saya bayar itu juga karena campur takut tuh, benar-benar di sidang itu malam, wah yang lain tuh udah seneng-seneng, udah wah aku pasti lulus pasti ini, yang bertiga ini yang bingung ya itu sebeli itu minum airnya gitu. Nah mungkin mana ya, apakah bisa makhluk astral itu memindah digitalisasi sesuatu gitu, ibarat kata ketemu kayak gitu saya. itu kan nilainya bisa dipindah gitu Om. Iya yang sekarang ya dipindah itu ini kan dimasukin makhluk astral ya. Iya. Berarti kalau mau memindah seperti itu deketin sama yang koreksi angka gitu. Mending bayar ke situ malah jelas Mas. Kalau benda bisa ya, mindah benda bisa ya. Benda telekinetis bisa. Apa telekinetis Om? Apa itu? Telekinetis. Jadi memindahkan atau menyentuh suatu benda, memindahkan benda tanpa menyentuh. Oh. Ada botol geser sendiri. Ya. Atau ada kursi ngangkat sendiri, geser sendiri itu. Itu telekinetis. Mereka masih ada kemampuan untuk itu dengan energi angin, Mas. Dan itu, itu angin berarti yang ditiupkan itu ya? Angin, ya. Oh. Tapi kalau yang kemudian nilainya diganti, dipindah itu kalau makhluk astral nggak mungkin ya? Benar ya? Oh berarti angin, saya kira itu ketika kita mungkin bisa melihat, kita divisualisasikan itu kayak dorong gini, iya kayak dorong bisa, atau meja ditarik. Bisa karena mereka solid, nggak bisa mereka bukan solid. Hologram itu? Pindahkan itu benda solid. Hologram itu kan menampakkannya Mas. Oh. Tapi mereka memiliki energi yang tak kasat mata. Seperti halnya gini, Nyon pernah main magnet. Iya. Tapi magnetnya sekutub. Iya. Bisa didorong tidak? Nggak bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau magnetnya berbeda kutub. Oh, iya. Dia akan cetek. Tapi kalau beda jenis sekutub, dia di gini pasti akan kedorong ya. Gitu, kayak gitu. Berarti kalau kita diliatin nih, semisal apalah pocong atau kuntilanak gitu, kita orang yang pemberani langsung kita tonjok segini, apa yang akan ditimbulkan? Kalau dilihat secara mata lahir, ya nampak ya, itu mungkin akan bisa ada sentuhan Mas. Hah? Tapi itu ada sentuhan? Lama. Iya, karena mereka kan solid, nampak ke tubuh kita, nampak ke dunia kita. Tapi kalau hanya bayangan atau nggak bisa. Kalau yang solid itu mungkin ada kayak nyentuh kainnya gitu memungkinkan. Iya. Tapi itu sangat jarang loh Mas. Oh. Ketika didekati juga akan hilang. Nanti kalau kita semakin berani dia akan pudar. Oh, berarti memindah itu nggak bisa. Kalau ini saya sering ngalamin nih, ini belum lama juga Om, paling sekitar sebulan belum ada nih. Benda saya taruh udah pasti nih kayak di meja lah, di depan, udah pasti di depan TV karena saya orangnya pelupa kan. Taruh sini lah biar ini yang paling kuinget. Hilang Om, nggak ada Om. Oh, iya. Terus habis saya cari ada di dekat, atau jatuh kayaknya cuma di situ. Bisa kayak di sebelah mana gitu. Ya kalau itu boleh dibilang ada satu pergeseran dimensi. Misalkan ini ada kunci nih ditaruh sini. Ya. Itu hilang gini Mas. Bukan berarti kunci itu hilang, tapi sebenarnya masih ada di situ. Tetapi mungkin makhluk astral itu tutup pakai tangannya gini. Atau diduduki Mas biasanya. Diduduki. Oh, berarti dia bisa jadi nggak mindah Om. Bukan. Dia nutupi si benda itu. Ibarat kata kayak ini misal ada kunci. Iya. Di situ saya duduki, kunci nggak bisa lihat. Iya. Setelah saya mengkur gitu, kelihatan. Kemarin sempat viral tuh Om. Ada kalau Om sempat lihat ada CCTV yang merekam, nggak tahu itu penjual apa, penjual keliling lah. Ibu-ibu gitu yang mohon maaf diolesin ke selangkangan gitu-gitu. Itu apakah kayak pesugihan gitu-gitu juga? Iya, saya tidak mengandung ke video itu ya, tapi sebagai sampel itu iya Mas, itu biasanya untuk penglaris. Jadi penglaris itu memang ada beberapa yang memakai bagian-bagian jorok ya. Iya. Entah air rendaman kaki, daleman, dipakai untuk bahkan bulu kemaluan, kemaluan gitu. Yang paling ekstrim biasanya ada organ-organ bagian tubuh manusia yang dipakai ke situ itu juga ada. Organ tubuh manusia? Iya, misalkan mata. Oh iya? Tulang atau apa gitu. Tapi dulu kalau di Jogja, tapi kadang jadi bencana juga kayak pas tuku mie ayam ning ngono. Lah apa? Bakule nganggo sempak kan. Loh, lah iya nek nganggo sempak keri gitu-gitu. Kan ada bencana gitu-gitu. Tapi yang benar-benar buat itu juga ada. Tapi
kenapa selalu merujuk ke hal-hal yang kotor ya Om ya? Iya, karena entitas astralnya yang dimasukkan Mas. Karena entitas Jin astral itu peluda. suka hal-hal yang jorok ya? Iya, iya, jin-jin peluda misalkan peluda. Nah, Atau mereka apa itu syarat bisanya juga bisa jadi kemudian laris. Di Jogja kan dulu juga pernah ada satu kejadian masuk koran bahkan ya. bakso, satu bakso ternama waktu itu karena laris, ada customer yang dia nggak sabar minta tambah kuah. Ya. Akhirnya karena dilimpeke ya itu dilimpeke apa Indonesia Di agak terlena lah Terlena gitu. ya. Ataupun sempat kosong itu apa pancinya, ada orang yang ngambil nekat ambil gini, ditarik ada celana dalam. Akhirnya tutup baksonya. Oh. Nah, real itu Mas. Itu real ada di berita juga ya? Iya, iya, sempat viral, tapi waktu masih koran waktu itu. Iya. Koran itu. Oh. Waktu saya masih SD itu Mas. Itu. Karena itu mungkin hubungannya dengan entitas yang bisa dibilang secara warna hitam mungkin ya. Iya. Tapi yang putih ada nggak Om? Yang secara putih Iya. gitu. Jadi secara hitam saya tambahin lagi, itu ada yang jadi organ tubuh itu biasanya diambil dari pocong Mas. Praktek-praktek Pencurian jenazah. Nah, itu. Oh. Nah, kalau yang putih biasanya mereka yang memang di sini dengan ilmu putih. Jadi membuka aura ini dalam artian itu biar tidak dicelakai, atau entitas ini memang seperti halnya yang manggil itu dalam artian pengasihan Mas. Jadi berbeda dengan pengaris. Pengaris itu Oh, kan pengaris sama pengasih beda. pengaris itu dipaksa Mas, kita harus makan, harus mau, atau Biar laris seolah-olah gitu ya. kita laris ke situ, Ya. ngajak orang kita cerita. Dan uniknya biasanya tempat-tempat ini tidak akan didatangi orang-orang sekitar, misalnya orang jauh. Oh, oke. Nah, kalau pengasihan itu tujuannya untuk asih, ulas asih. Awal hasil. Nah, misal jenengan mau beli roti, di situ satu ada minimarket, yang satu ada ibu-ibu jualan warung biasa. Iya, iya. Tapi kok kita pengen beli ke ibu-ibu itu pengasihan. Welas asihnya itu ya. Jadi tidak ada faktor-faktor yang menjijikan, yang negatif tidak ada. Jadi mengundang belas kasih kita. Oh. Bedanya itu pengasihan sama Masa? penglaris. Tapi tentu saja penglaris juga ada sesuatu yang diminta oleh makhluk itu kan. Ya, jika pasti itu kan. jadi tumbal. Tumbal Jadi gitu ya. Ya mungkin ini sih Mas Okti, kalau ngobrol satu nanti kita lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Mungkin Makasih penelusuran ya. nih Mas. Ya, ikut Om. penelusuran. Kemarin sempat diajak Om Al, tapi waktu itu jadwalnya masih nggak bisa. Besok siap Om. Nanti kita cari-cari sukanya apa? Bangunan bersejarah, bangunan angker, rumah berhantu. Bersejarah aja Om. Bangunan bersejarah. Bersejarah kayak kapal-kapal One Piece gitu ya. Nyari nanti kita. Bersejarah karena saya jujur suka banget sama konten-kontennya KTC, karena saya orangnya suka recall Ke masa lampau. masa lampau. Oh, kayak dulu tempatnya ini kok sekarang terbengkalai, dulu terjadi apa itu. Iya, gitu. Nanti ditunggu ya Mas, nanti kita atur Ya. jadwal dan Ya, Om. agendanya. Tapi kalau habis penelusuran pulangnya aman kan? Netralisir. Nah. Asal di situ kita masih sesuai kaidah ya. Kita Ya. penelusuran aman. Ya. Gitu. Berarti kayak kencing itu emang harus dijaga ya? Kencing itu boleh Mas, Ya. tapi kita uluk salam. Nah, kayak saya seringnya ini, sorry ya, nambah dikit ya apa ya? Iya, injury time. Injury time kayak. Tapi saya percaya nggak percaya, cuma kayak ya wis lah, yang penting sopan. Sering tuh pipis cuma bilang, "Mbah nyuwun sewu Mbah, badhe pipis," gitu kadang udah cukup ya. Iya, enggak apa-apa. Kita nyari satu tempat yang kira-kira ketika kita di situ itu aman, enggak Nah. perlu untuk kita. Oh Misalkan ya. tersembunyi, misal ini kita di gunung, di hutannya Mas. Ya. Kalau kepepetnya kita di bangunan, misal Pak Kelurahan, Pak kebelet. Kalau saya sendiri kadang mencari toilet, yang walaupun itu toilet tidak terpakai, terbengkalai. Itu dengan uluk salam juga ya Mas. Ya. Itu karena toilet tempatnya kotor Mas. Ya. Tapi kalau kemudian kita tidak nemu, kita sudah Terpaksa, di ya. pinggir jalan, Ya. tidak masalah. Tapi yang mencari satu tempat yang tidak bikin kita malu. Oke, Jadi orang. ya. Dan uluk salam penting kenapa? Karena biar siapa sih yang ada di situ itu Benar. dulu. Iya. Kalau itu tempatnya terbuka umum ya, tapi yang misal di situ ada batu, pohon besar, makam ya amit-amit gitu ya jangan. Jangan. Itu bagus lagi misal di situ tersedia air atau kita bawa tisu. Misalkan kemudian di pinggir sungai mah nggak apa-apa karena tempatnya memang untuk membuang. Membuang, Kita ya. BAB juga nggak apa-apa. Iya. Itu sih Mas Okti. Oke, siap. Ucapkan banyak Om. terima kasih Mas Okti. Makasih Om. Ya, makasih. Insya Allah kita akan jumpa di penelusuran Penelusuran. Oh, di siap Om. Jogja nanti. Iya. Oke, terima kasih untuk Sobat Jemanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk DOS Indonesia yang sudah memberikan fasilitas
pertama kita syuting pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman penghobi seni fotografi dan juga videografi dapat mengunjungi dan berbelanja kamera tentunya di DOS yang toko dan outletnya terdapat di seluruh Indonesia. Kalau di Jogja ada di Jalan Galuh. Tetap dukung channel podcast Tanah Jawa, kemudian podcast obrolan santai kisah Tanah Jawa dengan cara subscribe, like, share sebanyak mungkin jika kalian suka, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan kritik, masukan, dan saran hanya di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah.